Sampai bertemu kembali di modul 3 untuk materi kali ini. Kita masuk ke bagian diskusi tugas. Saya sebut tugas A. Mungkin dari sisi pengumpulan tugas secara online sudah ada 3 tugas, tapi saya membuat di sini mungkin untuk diskusi tugas A. Nah, ini kita akan membahas berkaitan dengan format halaman sampul. Jadi berkaitan dengan tugas yang terakhir, kita akan coba bahas apa maksudnya, apa analisisnya dan diskusinya. Nah, karena kita akan melakukan diskusi secara asinkron, jadi video ini akan memandu kira-kira apakah yang bisa kita lakukan dalam diskusi secara interaktif melalui komunikasi online yang kita lakukan. Baik, kita mulai. Di sini ditunjukkan di slide ini review mengenai tugas. Jadi pada saat tugas terakhir kita berusaha untuk membuat atau berlatih menggunakan format penulisan tugas akhir 1. Apakah mengikuti format? Apakah tugas kita sudah mengikuti format atau belum? Kita coba diskusikan dan Anda atau kita bisa melakukan analisis secara bersama-sama. Secara umum minimal itu kan diminta ada 3 halaman berkaitan dengan halaman judul atau halaman sampul, kemudian ada bab 1 terkait dengan pendahuluan atau mungkin bab 2 atau bab 3 atau mungkin bab 1 dulu, kemudian daftar pustaka, dan harapannya adalah daftar pustaka di sini akan mencantumkan sitasi yang ditulis di bab 1 atau di bagian bab teks paragraf, dan juga ada bagian daftar pustaka yang memuat sumber pustakanya. Sumber pustakanya diharapkan adalah sumber pustaka yang dikumpulkan pada tugas sebelumnya atau tugas kedua mungkin. Di situ ada rujukan utama dari publikasi internasional dan juga mungkin tugas akhir kelas sebelumnya. Dan dari situ harapannya bisa melihat beberapa hal berkaitan dengan penulisan, apakah mungkin sudah benar atau belum yang ditulis oleh kakak tingkat sebelumnya, atau bisa memberikan gambaran atau sedikit petunjuk kira-kira akan bisa diikuti atau tidak. Nah, harapannya akan memberikan inspirasi dari melihat tugas akhir yang sudah ada, bukan hanya sekedar oh ini buku, oh ini file dan seterusnya, tetapi bagaimanakah mengikuti penulisannya. Kita akan coba latih di sini. Menurut saya yang paling penting dalam melaksanakan tugas itu, terutama bagi dosen pengampu, pasti ada tujuannya mengapa tugas itu diberikan, apakah yang perlu dilatih, apakah yang perlu dilihat, apakah yang perlu diukur. Nah, dari situ harapannya akan menambah pemahaman atau wawasan dari mahasiswa, setidaknya seperti itu, dan juga memberikan keterampilan yang lainnya. Dan itulah yang akan kita diskusikan hari ini. Dan untuk mahasiswa menurut saya perlu mengetahui apa tujuan dari melaksanakan suatu tugas. Nah, beberapa yang sudah mengumpulkan ini, ada beberapa nama dan filenya yang saya coba download dari Google Drive kemarin. Ya, kita akan coba lihat dari bahan-bahan ini. Ada beberapa yang saya gunakan nanti di slide-slide selanjutnya, nanti juga sebagai bagian analisis yang secara umum akan memberikan gambaran bagaimana kualitas atau progres pembelajaran yang sudah kita lakukan dari tugas-tugas yang sudah dilakukan ini. Ini kurang lebih saya coba unduh tadi, kurang lebih ini ada 30 mahasiswa yang mungkin sudah mengerjakan. Baik, di slide selanjutnya ini kita punya ilustrasi dari gambar yang sudah saya tunjukkan di link video sebelumnya, bahwa kita sudah memberikan informasi terkait dengan format atau template laporan TA1.
dan juga template proposal tugas akhir. Nah, kita akan menggunakan yang proposal ini untuk TA1, sedangkan yang ini untuk TA2. Sorry, tadi untuk TA2, TAS1 ini untuk draft TA2. Nah, kita akan melihat format ini dan sudah disampaikan via komunikasi grup. Ya, harusnya ini grup kelas harusnya sudah sampai. Nah, kita akan melihat. Jadi pertanyaan pertama ya sebaiknya ini nanti dijawab untuk dikumpulkan sebagai progres dari pertemuan ini atau beban dari volume kegiatan belajar kita hari ini. Yaitu pertama, apakah Anda sudah melihat format penulisan proposal untuk TA1 yang filenya sudah dikirimkan? Jadi jawabannya tinggal ya atau tidak. Mungkin kalau ada yang mau memberi alasan silahkan, tapi secara umum sederhananya seperti itu. Nah, apakah Anda sudah menggunakan format tersebut atau meniru format tersebut sehingga misalkan ukuran halaman, batas atau margin text, ukuran font, jenis font, dan format lainnya sesuai. Jadi menurut Anda apakah Anda sudah mengikuti? Jadi Anda bisa lihat di format penulisan proposal tugas akhir yang ada. Kalau mau lebih spesifik atau gamblang, apakah Anda sudah menggunakan? Jadi apakah format ini sudah digunakan atau belum? Atau malah membuat format yang lain? Nah, itu kurang lebih inti dari pertanyaan yang kedua. Nah, itu mungkin bisa ditulis singkat saja dan nanti bisa dikumpulkan. Nah, ada beberapa pertanyaan selanjutnya di slide berikutnya, nanti bisa dilihat dan juga bisa dilengkapi. Baik, di slide ini berkaitan dengan halaman sampul. Tadi kan mungkin ada halaman judul atau halaman sampul, kemudian ada bagian bab dan juga daftar pustaka. Mungkin video ini fokus untuk halaman sampul saja. Di sini ada dua bagian. Bagian A sisi sebelah kiri ada kurang lebih 4 gambar, kemudian bagian B ada kurang lebih ada 6 gambar seperti ini. Nah, ada sisi kiri dan kanan, kiri A, B itu di kanan. Nah, di antara A dan B, manakah yang menurut Anda berusaha mengikuti format penulisan TA1 terkait halaman sampul? Apakah A atau B? Nah, dari situ kita akan mengetahui apakah format yang kemarin dikirimkan itu bermanfaat, berguna, digunakan atau belum. Dan dari jawaban ini akan semakin menjelaskan apakah Anda mengerti format yang mana yang ada itu digunakan atau tidak. Dan juga komunikasi kita supaya nyambung dengan video-video sebelumnya, apakah video itu diperhatikan atau tidak, atau sekedar mengerjakan tugas, karena ada tujuannya dari pelaksanaan penulisan atau pelatihan ini. Jadi memang modalnya untuk menganalisis ini harus melihat kembali format template tugas akhir. Kalau tidak dibeginikan, ada kemungkinan ada yang sampai nanti tidak akan melihat. Nah, kalau diperhatikan di sini ada kemungkinan juga ukuran dari halaman ini tidak seragam. Ini bukan karena saya scratch atau saya stretch atau saya tarik begitu ya, tapi ini kurang lebih pada tampilan yang sama pada satu halaman, tetapi memiliki batas kertas atau ukuran kertas yang berbeda. Nah, dari sini kira-kira kita bisa melihat manakah yang sesuai dengan format atau tidak. Nah, dari sini sekali lagi nih, manakah yang berusaha, apakah A atau B, berusaha mengikuti format. Tapi dari 4 bagian ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum pas. Nah, manakah yang sesuai atau yang kurang sesuai, kita bisa analisis atau lihat di slide berikutnya, atau kita bisa jabarkan pertanyaan mendasar berikutnya. Ini sudah 3 pertanyaan, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini adalah 4 gambar dari slide sebelumnya. Ada A, B, C, dan D. Nah, ini adalah contoh yang tadi mungkin ada halaman sampul. Nah,
Ini sebagai catatan, Anda bisa menjawab bisa lebih dari satu pilihan. Ini mungkin ada pilihan dari A, B, C, dan D. Di antara A, B, C, D sesuai gambar di atas ini, manakah yang berusaha mengikuti ukuran kertas sesuai format penulisan TA1? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Anda bisa pilih. Kemudian yang kelima pertanyaannya, di antara A, B, C, dan D gambar ini, sesuai gambar di atas ini, manakah yang ukuran logo kampus sesuai posisinya dan ukuran sesuai format penulisan TA1? Mana? Nah, Anda bisa sebutkan. Ini karena ukurannya berbeda-beda, jadi ini tidak seragam. Nah, berarti Anda perlu petunjuk di format template tugas akhir ini untuk menilainya. Kemudian Anda juga diminta untuk menyebutkan kelebihan atau kekurangan penulisan halaman sampul dari A, B, C, dan D jika dibandingkan dengan format penulisan TA1. Nah, dari sini kan kalau kita bisa lihat, mungkin ada bagian judul, bagian atas, ini juga ukuran fontnya beda, ukuran margin beda. Kemudian di sini tuh ada keterangan. Keterangannya ini juga beda-beda, ada yang tidak ada keterangannya. Terus kemudian langsung halaman atau simbol di sini ada yang ada jeda dulu, ada nama yang di bawah, kemudian ada penulisan di bagian akhir. Manakah ini yang kurang lebih cukup sesuai? Anda bisa lakukan analisis dengan cara menyebutkan atau mendeskripsikannya di pertanyaan atau di jawaban untuk pertanyaan 6. Baik, kita lanjut. Selanjutnya yang nomor 7, nah diminta pendapatnya untuk deskripsi. Bagaimana Anda menilai kesesuaian format penulisan proposal tugas akhir 1 dengan tugas yang sudah Anda kumpulkan sebelumnya? Anda bisa memberikan skor antara 1 sampai 10. Anda juga bisa memberikan skor 0 misalkan kalau Anda tidak mengumpulkan tugas minggu sebelumnya. Nah, Anda bisa menilai tugas yang Anda kumpulkan dari maksudnya ini, apakah Anda menilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, atau 10 terkait dengan kesesuaian format penulisan TA1. Dari sini kita akan melihat seberapa paham penilaian yang Anda lakukan, kesadaran diri dari format penulisannya. Sebagai catatan, jawabannya bisa dalam bentuk PDF dikumpulkan pada jam kuliah TA1. Nah, bisa dalam satu lokasi Google Drive. Nah, nanti komunikasi lanjut bisa via WhatsApp siapakah yang akan menyediakan untuk Google Drive ini. Baik, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan respons dan juga memberikan volume dari kegiatan belajar kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya.